Ini memang sangat penting menurut aku juga karena kalau kalian melihat Amerika, Amerika itu asal mula di mana adanya Kristen progresif ini. Kita mau progresnya batasnya sampai mana begitu ya? Alkitab itu bisa dipakai dengan sedemikian rupa untuk mensupport kebenarannya masing-masing. Kalau misalnya orang-orang Kristen progresif ini tidak mempercayai doktrin esensial Kristen gitu ya. Kenapa sih mereka menyebut dirinya itu Kristen? Jadi kita bisa percaya walaupun dia dipersekusi, dianiaya, dia selalu berpegang teguh dengan message-nya tidak ada jalan kebenaran selain Yesus Kristus. Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama saya Mary dan Febrian di Grace and Truth. Hari ini kita bakal lanjut di Relate karena ada sesuatu hal yang bakal mau kita bahas nih. Apakah itu? Kita mau bahas mengenai Kristen progresif ya. Ya, yang akhir-akhir ini lagi rame. Sebenarnya jujur aku sih sebenarnya agak hesitant buat melakukan hal ini karena kalau kita mau membahas satu persatu mengenai penyimpangan dan penyesatan, kayaknya akan sangat banyak ya. Tapi ini memang sangat penting menurut aku juga karena kalau kalian melihat Amerika, Amerika itu asal mula di mana adanya Kristen progresif ini. Dan kita bisa melihat sekarang keadaan Amerika itu kurang lebih ya banyak karena banyak orang sudah mulai menganut Kristen progresif ini. Jadi alangkah baiknya juga ya kita membahas sedikit mengenai hal ini supaya Indonesia juga bisa mengerti kalau ini tuh bahaya gitu. Ini serangan dari dalam kekristenan sendiri karena mereka mengatakan diri mereka itu adalah Kristen tapi yang progresif. Apakah maksudnya Kristen progresif? Sangat menarik sekali. Jadi kalau boleh mengambil sebuah definisi dari kemarin aku nonton, menarik banget. Jadi ada salah satu interview dari namanya David Wolcott dan juga Alyssa Childers. Jadi Alyssa Childers ini adalah seorang tokoh di Amerika yang sangat terkenal karena dia mendalami Kristen progresif ini ya, dan dia tuh dari Kristen yang konservatif gitu. Jadi menurut mereka salah satu, aku baca aja ya biar nggak ngaco nih ya, biar nggak sesat. Jadi Kristen progresif itu merupakan sebuah pandangan dunia yang mengadopsi paham panenteisme, terapi moralistik. Nanti kita bakal ngomongin apa itu ya. Secara terbuka menolak otoritas dan keakuratan Alkitab, tetapi mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen dan pengikut Yesus. Nah, ini menarik banget ya, dan kata-katanya ada banyak kata-kata besar ya, big words. Jadi aku mau ngejelasin satu persatu nih. Ya, coba. Terapi moralistik deisme itu apa sih? Nah, ini yang akhir-akhir ini kan yang Brian Syawarta itu terkenal banget gitu ya. Makanya jadi terkenal lah ini ya, ribut gitu ya, ngebahas tentang Kristen progresif ini. Nah, terapi moralistik deisme ini adalah pengajaran pandangan dunia yang mencakup keyakinan bahwa Tuhan itu menciptakan dunia, mengawasi manusia, dan ingin manusia menjadi baik dan adil satu sama lain nih ya. Pandangan dunia ini juga mencakup keyakinan bahwa tujuan hidup ini adalah untuk menjadi bahagia dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan bahwa orang baik akan masuk surga ketika mereka meninggal. Bahkan itu sebenarnya nggak Kristen lah ya. Iya, karena kan kekristenan itu percaya kalau hanya orang-orang yang percaya saja ya yang masuk dalam kerajaan surga. Karena tidak ada perbuatan baik yang bisa membuat kita mendapatkan surga. Hanya the finished work of Jesus Christ on the cross and his resurrection ya, pengorbanan di kayu salib dan kebangkitannya yang memberikan kita kunci kepada kekekalan gitu kan. Tapi mereka tidak percaya hal tersebut. Terus gimana? Dan yang kedua ini mereka menolak otoritas dan keakuratan Alkitab, dan itu juga Brian Syawarta ya karena dia itu menolak lah ya, Alkitab itu katanya nggak akurat ya, banyak kontradiksi gitu. Ya, nah ini sangat penting sekali sih karena ya inerrancy of the Bible itu penting karena kalau misalnya kita menganggap Alkitab itu ada kontradiksi atau ada yang salah, ya itu repot ya. Kita mau progresnya batasnya sampai mana begitu ya. Nah ini makanya ini memang menjadi sangat problem ya. Bahkan kalau misalnya kita di Amerika aja, Kristen progresif ini tuh banyak macam-macamnya. Karena semua orang memiliki kebenarannya masing-masing gitu kan. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak dari Alkitab. Alkitab itu bisa dipakai dengan sedemikian rupa untuk mensupport
kebenarannya masing-masing. Betul. Jadi ambil comot sana, comot sini sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri, tidak sesuai dengan apa yang penulis Alkitab itu maksudkan dengan menulis kitab tersebut. Betul. Dan juga apa yang sering menjadi kesamaan antara orang-orang progresif ini adalah mereka mengaburkan biar sebuah kebenaran itu sifatnya tuh abu-abu ya, nggak ada black and white truth. Nah itu dan kata Austin Moult nih ya, menarik banget, dia bilang bahwa kalau seorang fundamentalis itu berkata bahwa setiap doktrin itu esensial, penting gitu ya. Seorang Kristen yang sehat itu menganggap bahwa ada doktrin esensial, ada doktrin yang non esensial. Misalnya kayak salvation itu kan penting esensi gitu. Tetapi misalnya, boleh nggak pastor itu wanita gitu? Itu kan tidak begitu esensi gitu ya. Nah, sedangkan Kristen progresif itu biasanya menganggap bahwa tidak ada doktrin yang esensial gitu. Ya, jadi semuanya relatif dengan pikiran masing-masing. Wah, itu bahaya tuh. Makanya di Amerika ini banyak yang pro sana, pro sini karena mereka memiliki pikirannya masing-masing. Bahkan ini sangat dianut oleh LGBTQ ya, kalau misalnya kita melihat di sini. Nah, tapi ada loh yang penting buat mereka gitu. Yang penting itu mengasihi sesama, terminologinya mereka lah ya. Ya, tapi sebenarnya itu bukan kasih yang sebenar-benarnya ya, karena kasih yang benar itu akan menyatakan kesalahan. Tapi mereka tidak suka menyatakan kesalahan orang lain karena mereka akan dibenci dan mereka akan bilangnya itu hate speech, saudara-saudara. Itu kalau di Amerika lah ya. Ya, itu kalau di Amerika. Di Indonesia belum sampai kesananya, cuman menurut aku bisa juga kita kesana. Terutama kita kan kebudayaan timur ya gitu. Lebih baik kita toleransi, lebih baik kita tidak menyinggung yang di sana. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali sih. Oke. Terus apa lagi? Jadi ada juga, tapi pertanyaan yang sering muncul nih ya dari orang-orang. Kalau misalnya orang-orang Kristen progresif ini tidak mempercayai doktrin esensial Kristen gitu ya. Kenapa sih mereka menyebut dirinya itu Kristen? Iya, kenapa? Padahal kan mereka sebenarnya nggak begitu percaya ya kalau Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan dan juga mereka tidak begitu percaya dengan Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak gitu kan. Kenapa mereka masih menyebut diri mereka Kristen progresif sebagai orang Kristen gitu? Dulu sih aku berpikir kayak karena mereka mau dianggap orang Kristen karena di Amerika ya kebanyakan orang Kristen kan. Tapi bukan sebenarnya orang Kristen gitu, cuma mau masuk aja dalam grup Kristen walaupun tidak mempercayai doktrin-doktrin yang kekristenan yang ambil gitu kan. Sama seperti di Amerika juga ada kayak Scientology lah, apalagi Saksi Yehova gitu-gitu kan banyak kan. Mormon juga mau dianggap sebagai orang Kristen gitu, padahal sebenarnya doktrinnya sangat berbeda. Nah, kalau Kristen progresif memang kenapa? Kalau menurut penglihatan aku nih ya, karena mereka sebenarnya benar-benar mau mengikuti jalan Yesus dengan mindset dan pemikiran mereka sendiri ya. Ya teman-teman kita juga banyak nonton podcast di Indonesia yang udah ini mereka juga bilang itu mereka cherry picking gitu ya. Jadi kayak memilih-milih aja nih ayat-ayat yang Tuhan kasih nih dia pilih. Tapi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu hanya satu-satunya jalan, mereka biasanya nggak mau pakai itu ya gitu. Menurut aku itu sih. Nah, menarik banget padahal ada 3 hal utama yang hanya dipercayai oleh orang Kristen. Ini jadi ini doktrin esensi ya. Iya, dan 3-tiganya ini tidak dipercayai oleh Kristen progresif biasanya ya secara gambaran besar ya. Jadi aku mau ngebahas nih ada 3 hal nih. Son, salvation, dan scripture. Ini juga yang dibahas sama Alyssa Childers sama David Walcott itu ya. Nah, semua orang Kristen yang konservatif percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan anak Allah gitu ya. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Dan juga orang Kristen itu percaya bahwa salvation itu hanya jalan satu-satunya itu dari Yesus. Ya, percaya kepada Yesus gitu ya. By grace, through faith, shown by your good works gitu. Dan yang ketiga adalah scripture, kitab suci. Bahwa kita sebagai orang Kristen itu percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya teks yang akurat tentang Tuhan gitu ya. Nggak ada tambahan lain loh, nggak ada tambahan surat misalnya Latter-day Saints gitu kayak Mormon kan dia percaya yang lain-lain. Nah, kita percaya hanya Alkitab saja gitu.
Nah ini juga memang sangat penting ya, karena kalau kita nggak punya kebenaran yang mutlak ya semua orang bisa ngomong seenaknya kebenarannya masing-masing. Apalagi kalau misalnya sebenarnya mereka memiliki influence yang sangat luas ya. Itu sangat berbahaya karena mereka tidak tunduk terhadap otoritas yang paling utama yaitu adalah Alkitab. Iya, betul sekali. Nah, menarik banget di Alkitab di Amerika ini juga ada tokoh-tokoh yang sangat vokal tentang Christian progresif ini, dan di Indonesia sih kebetulan baru terkenal, dimulai. Iya, Brian Syawarta ini gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman nyadar atau enggak mereka Kristen progresif, karena aku sendiri dulu datang dari sebuah gereja besar yang banyak orang-orangnya itu ternyata percaya kepada Kristen progresif ini. Walaupun gereja apa tuh? walaupun gerejanya sendiri ya nggak ke arah sana, jadi hati-hati aja gitu. Ya soalnya menurut aku ya banyak gereja-gereja di Indonesia juga sangat kurang dalam mengajarkan doktrin esensi. Dan menurut besar dan menurut aku itu sangat penting sebenarnya, karena doktrin itu adalah yang membuat kita menjadi orang Kristen. Pengajaran orang Kristen itu sebenarnya memang harus sangat diajarkan di dalam gereja. Kalau gereja cuma mengajarkan bagaimana cara membangun keluarga atau bagaimana cara menjadi orang baik gitu kan, sangat kurang lah ya. Soalnya kita bisa melihat juga di Alkitab kalau Paulus saja seringkali mengajarkan doktrin-doktrin yang ada dalam kekristenan gitu. Aku mau nyinggung beberapa nama nih biar teman-teman aware aja gitu ya. Di Amerika itu yang paling terkenal nih bapak dari segala bapak progressive Christian gitu ya. Namanya Richard Rohr. Nah ini biasanya orang-orang udah tahu dia itu progressive Christian gitu ya. Tetapi ada juga beberapa nama besar seperti namanya William Paul Young. Bukunya The Shack itu hati-hati banget karena itu menganut paham progresif yang sangat amat subtle gitu. Jadi bisa banyak-banyak teman-teman aku yang di gereja dulu juga nggak tahu gitu loh. Nah, ada juga yang namanya Rob Bell, Love Wins. Dia itu terkenal banget karena dulu dia menganut Kristen konservatif dan dia founding dari Marshall Church di sini. Jadi gereja besar dan dia tuh terkenal banget, dan dia sway ke Kristen progresif. Jadi teman-teman yang dulunya nggak tahu dan ngebaca dia bisa ikut sway gitu. Jadi cuman mau info itu aja. Ya jadi memang ini cara yang paling banyak untuk bisa mendapatkan banyak crowds ya. Karena kita menerima semua orang apapun dosa mereka, walaupun Alkitab jelas mengatakan kalau itu dosa, tapi bukannya ditegur atau diajarkan kesalahan, tapi mereka malah di-affirm. Dan juga di support ya, kayak tenang aja, Tuhan pasti mengampuni dosa kamu dan kamu pasti masuk surga karena kamu anak Tuhan Yesus gitu. Nah tapi di sini aku mau kasih sedikit jangkahan apa sih maksudnya, rebuttal ya, apa tuh bahasa Indonesia? Rebuttal buat Christian progresif ini, karena banyak sekali sudah ada podcast yang khususnya ya untuk menghardik gitu ya. Tapi aku hanya mau melihat dari Alkitab aja gitu, karena aku percaya Alkitab itu sudah cukup dan lengkap untuk membahas semua penyesatan dan penyimpangan yang akan ada di masa depan. Jadi Tuhan itu kan di luar waktu dan dia sudah tahu segala macam kesesatan yang akan terjadi di masa depan. Nah, sekarang kita mau lihat nih di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Timotius ini Timotius ya bahasa Indonesia. Ini adalah surat yang terakhir pada akhir hayatnya si Paulus tulis loh. Jadi dia mau memberikan nasihat-nasihat kepada pendeta muda Timotius ini supaya dia tahu bagaimana caranya untuk bisa menjalankan panggilan Tuhan sebagai pendeta, sebagai pastor dan sebagai evangelis ya. Nah, di sini dia mengatakan kalau pada zaman akhir ini akan datang masa-masa yang sukar.
Nah, zaman akhir ini tuh sudah dimulai ketika kebangkitan Yesus Kristus. Hari-hari terakhir itu, the last days, adalah dimulai dari zaman Yesus sampai sekarang gitu. Dan kita tahu nanti Paulus juga mengatakan kalau semakin pada akhir zaman itu akan semakin kacau gitu. Nah, tapi kita bisa melihat di sini ciri-ciri orangnya ya. Mereka akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, memfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi mau seenaknya sendiri gitu kan. Nah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak bisa mengekang diri itu memiliki kayak self control gitu kan ya. Lalu mereka ini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Apa tuh maksudnya? Mereka ngaku Kristen gitu kan, menjalankan ibadah Kristen gitu kan, mungkin hari Minggu nyanyi gitu kan, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Apa maksudnya? Apa tuh Maksudnya mereka walaupun mereka mengaku Kristen, tapi hidup mereka tuh seperti yang di atas tersebut. Mereka tidak memperlihatkan kekuatan Tuhan yang mampu mengubahkan. Di gereja kita kan ada satu slogan yang bagus tuh ya, iman yang menyelamatkan kita pasti mengubahkan kita. Nah, mereka memungkiri kekuatan karena mereka berkata mereka punya iman terhadap Tuhan, mereka orang Kristen, tapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan mereka. Nah, hidupnya masih seperti tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang, garang, tidak suka yang baik, gitu kan, tidak berpikir panjang dan berlagak sok tahu, dan mereka berpikir apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan itu adalah kebenaran yang mutlak. Jadi jauhilah mereka itu gitu. Banyak kalau kamu bilang gini nanti kita dibilang ngejudge. Tapi kan ini kan dari Alkitab. Si Paulus ya yang ngejudge kalian, bukan saya. Jadi kalau kalian punya masalah dengan ayat ini, ya kalian komplain sama Paulus. Saya cuma memberikan ini gitu kan. Jadi pada akhir zaman tuh memang akan banyak yang seperti ini. Jadi kita tidak perlu kaget lah di sana dan di sini. Dan juga mungkin ada orang-orang yang berpikir, oh kita harus memberitahu dia ini supaya dia bertobat gitu ya. Jujur menurut aku sih harusnya dia tahu orang tersebut nih, si Brian ini nih. Sayang sekali namanya mirip dengan saya. Nah tapi sebenarnya dia ya memang sudah seperti itulah gitu ya. Menurut aku nanti di ayat-ayat selanjutnya juga dijelaskan kalau mereka itu tersesat dan disesatkan gitu. Mereka sendiri itu being deceived gitu. Nah, menurut di sini aku mereka nggak tahu sih. Nah, menarik loh, orang-orang progresif itu biasanya menyebut bahwa kita ini orang-orang yang konservatif adalah kita yang sesat loh, karena kita itu suka menambah-nambahkan yang nggak penting gitu ke dalam Alkitab, seperti orang Farisi gitu ya. Disebutkan begitu ya. Ya, tapi kan mereka nggak punya backingan ayat ya biasanya ada ngomong tersebut, karena mereka ya cepat pasang gitu. Iya, dan juga feeling mereka yang penting enak didengar dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, Paulus berkata jauhilah mereka itu. Jadi menurut aku yang paling baik adalah kalau kalian follow, lebih baik di unfollow. Kalau kalian subscribe, lebih baik subscribe channel kita. Suka promosi diri ada aku tadi di sini. Iya, karena menurut aku memang yang begini tuh biasanya memang suka mencari ketenaran ya. Mereka mau diterima oleh masyarakat luas dan juga mereka mau di-affirm dan mau memiliki crowd yang sangat banyak. Biasanya gitu kan, karena mereka melakukan hal seperti ini memang untuk mendapatkan support lah dari banyak orang. Nah, kita mau baca lagi 2 Timotius 3 ayat 6-7. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, di sini kita bisa melihat dari orang-orang tersebut yang tadi yang kita bilang kalau mereka itu mengaku sebagai Kristen, tapi memungkiri kekuatan Tuhan yang mampu mengubahkan hidup mereka, akan ada datang beberapa dari antara mereka yang menyelundup. Nah, kayak Brian ini mungkin salah satunya gitu kan, yang kalau di zaman sekarang bisa online bisa apa, yang mereka menjerat orang-orang yang lemah, yang tidak mau, yang tidak mengenal doktrin-doktrin kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Tapi mereka mau menjadi Kristen, tapi masih mengikuti hawa nafsu mereka, masih mengikuti apa keinginan daging mereka. Dan pada saat itu bukannya ditegur kayak bilang, oh aku tidak bisa melihat buah dari keselamatan yang engkau sudah proklamasikan,
tapi malah dibilang, oh kamu anak Tuhan Yesus. Padahal tidak ada buahnya gitu kan. Gimana kita bisa affirm seseorang yang tidak ada buahnya sebagai anak Tuhan Yesus? Karena iman yang menyelamatkan pasti mengubahkan. Kita tidak berkata kalau misalnya orang pasti berubah langsung 100% ya. Tapi seseorang yang percaya itu pasti ada progresnya. Christian progresif itu seperti itu, ada progresnya gitu kan. Mungkin sebelumnya suka marah-marah gitu kan, dalam 10 tahun, 20 tahun mengenal Tuhan, ya marahnya sedikit lah gitu kan ya. Atau dulu sombongnya luar biasa, suka ngejelekin orang gitu kan, 10 tahun, 20 tahun mengenal Tuhan, ada progresnya gitu kan. Bukan ke perubahan yang 100% berubah gitu. Mungkin saja Tuhan bisa melakukan hal seperti itu, tapi kita bisa melihat kalau orang benar-benar percaya itu pasti ada perubahannya gitu kan. Nah, di sini juga menarik dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar, namun ia tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini juga kan sama kan yang dia bilang itu, saya semakin lama semakin belajar Alkitab, saya semakin semakin apa dia bilang, aku lupa. Semakin jadi semakin bertanya-tanya kan, semakin bertanya-tanya. Jadi semakin tidak menjangkau, tidak menjangkau kebenaran yang mutlak tersebut, karena dia merasa kalau kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif. Ya, jadi semua orang bisa melihat kebenarannya sendiri masing-masing dan berbeda-beda. Nah, di sini juga Paulus menurut aku juga sudah tahu kalau di masa depan akan ada orang-orang seperti ini yang kelihatannya itu seperti orang yang mau belajar firman Tuhan tapi tidak akan mengklaim kebenaran yang mutlak. Karena mereka berpikir semuanya itu adalah relatif. Sebenarnya kita harus berprogresif, tapi mungkin bukan seperti yang dimaksudkan di kekristenan progresif ini ya gitu. Kita harus berprogresif di dalam iman kita, makin harus dalam gitu. Pengertian kita makin harus dalam. Sanctification kita juga progresif sifatnya. Iya, betul sekali. Nah, itulah yang harusnya progresif dan itulah yang harusnya dimaksudkan oleh Christian progresif, bukan yang agak ngaco seperti itu ya. Bukannya dari A loncatnya ke B dari Tuhannya Tuhan jadi Tuhannya Nabi atau ganti-gantinya seperti itu ya, sifatnya bertolak belakang gitu. Ya, karena ada yang mutlak ya, kebenaran yang mutlak ya. Jadi kita harus tahu hal tersebut. Nah, kita lanjutin. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini Yanes dan Yambres ini adalah magician ya, yang waktu Musa datang ke Mesir dan berkata kepada Firaun, bebaskanlah bangsaku gitu kan. Terus dia lempar tongkat jadi ular. Nah, magician yang melempar tongkat jadi ular juga ini banyak yang percaya adalah namanya Yanes dan Yambres. Walaupun di Perjanjian Lama tidak ditulis, tapi orang-orang Yahudi punya tulisan-tulisan dan percaya kalau namanya adalah Yanes dan Yambres. Nah, apa yang mereka lakukan orang-orang ini? Apa tuh? Menentang kebenaran. Karena mereka berkata tidak ada kebenaran mutlak. Jadi kebenaran yang mutlak itu mereka tentang. Nah, biasanya yang Kristen progresif ini pasti akan menentang kebenaran mutlak tersebut. Tapi Alkitab berkata, pada suatu saat nanti kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sama seperti di Amerika juga kan, yang Kristen progresif ini, kita ini kadang-kadang ngelihatnya pusing ya, kita harus ngomong apa gitu kan ya. Di affirm, cowok mau jadi cewek kayak, atau cewek mau jadi cowok, itu kan kebodohan sebenarnya kan ya. Tapi mereka kalau kita benar-benar berkata seperti itu, mereka berkata hate speech lah, apalah, padahal sebenarnya logikanya kan ya dengan mengaffirm malah jadinya kita nggak mengasihi mereka ya. Iya. Kebalik pengertiannya. Makanya jadi kelihatan bodoh kan. Ada kamu mau masukkan? Lanjut dulu. Nah, di sini dia katakan juga iman mereka tidak tahan uji. Kenapa tidak tahan uji? Karena memang nggak ada substansinya ya, nggak ada esensinya. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Mereka kalau misalnya ada pengajakan yang ini digoncang sana goncang sini ya pasti sway dong. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak bagi mereka. Ya. Dan menarik juga sih karena kekristenan progresif di
Amerika itu walaupun menyebar ya secara horizontal ya, tetapi emang cepat matinya gitu. Yeah. Profesor aku ya, Dr. Muller. Dan juga kalau misalnya mereka nggak ada sesuatu pengajaran baru yang hype, pasti akan mati gitu. Yeah. Karena kebodohan mereka itu pasti akan nyata. Terus dikatakan? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah ini obatnya nih untuk orang-orang seperti ini. Kita harus tahu apa yang Paulus katakan kepada Timothy. Apakah obatnya untuk menghadapi Kristen progresif ini? Nah, dikatakan yang pertama adalah, tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, ajaranku ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah doktrin. Nah, mungkin ada teman-teman di antara kita ya yang tidak suka doktrin kekristenan, atau berkata kalau doktrin itu tidak penting, atau manusia gitu ya. Atau doktrin itu memecah belah gitu kan. Padahal sebenarnya Paulus tuh sangat berkata, bagaimana cara kita bisa menghadapi berbagai macam penyesatan, kita harus tahu doktrin. Kalau kita tidak tahu doktrin, kita pasti akan sangat mudah disesatkan atau dijerat oleh orang-orang seperti yang di atas tersebut. Jadi teman-teman ya, diberkatilah kalian kalau kalian bisa bilang yang penting percaya saja. Tapi lebih baik kalian kalau berkata kalau kalian Kristen, lebih baik kalian tahu doktrin-doktrin esensi kekristenan. Karena dengan cara itulah kita bisa mendapatkan obat untuk menghadapi berbagai macam penyesatan. Yeah. Nah, setelah ajaran, apa yang dikatakan? Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Nah, kita bisa melihat di sini doktrinnya Paulus tuh udah di back up dengan kehidupannya, pendiriannya, imannya, sabarannya, kasihnya, dan ketekunannya gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya, lu mau ikut pendeta-pendeta baru ini yang belum teruji doktrinnya gitu kan, dengan cara hidupnya, dengan cara pendiriannya dan imannya, dan memang sulitnya untuk mengikuti mereka, ya mereka bisa berubah-ubah. Apa yang benar menurut mereka 10 tahun yang lalu belum tentu benar sekarang. Exactly. Makanya tapi Paulus bilang, aku di pendirian loh dari awal sampai aku mau mati di 2 Timotius ini. Gospelnya masih sama, Injilnya. Dia tidak pernah berubah dengan message yang dia sampaikan, bahwa keselamatan hanya akan datang dari Kristus Yesus. Nah, terus dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa aniaya? Karena kita eksklusif. Itu dia yang sulit ya. Kristen progresif ini kan inklusif. Semua boleh masuk. Nah, tapi kalau misalnya kita berada dalam kekristenan yang benar, itu tuh eksklusif. Hanya ada satu jalan. Maka dari itu orang-orang yang beribadah di dalam Yesus Kristus pasti akan menderita aniaya. Karena kita itu eksklusif. Nah, itu sangat sulit diterima oleh dunia, dan itulah mengapa alasan kekristenan itu tuh dibenci oleh dunia ini. Karena kita memproklamasikan kalau tidak ada jalan kepada Bapa selain melalui Anak. Kalau misalnya menganut Kristen progresif, mungkin Paulus dulu nggak disiksa-siksa. Nggak disiksa, dia bakalan oke-oke aja sama orang-orang Yahudi kan. Oh, kamu menyembah Yahweh, ya kita menyembah Yesus. Gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu. Karena dianiaya oleh orang Yahudi, karena Paulus berkata tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus untuk dapat bisa menyembah Yahweh. Gitu. Mantap. Oke, kita lanjut ya di 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, orang-orang jahat dan penipu ini yang tadi sudah kita bahas itu akan bertambah jahat. Jadi semakin kita berjalan kepada akhir zaman, mereka ini akan bertambah jahat. Gitu kan. Dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, mereka ini dikatakan deceive and being deceived. Jadi mereka itu berkata-kata hal yang mereka percayai. Karena itu mengapa kelihatannya sangat convincing. Karena mereka percaya apa yang mereka ajarin gitu. Penyesatan yang mereka ajarkan itu mereka percayai 100%. Nah, makanya kita doakan supaya mereka juga bertobat dan mendapatkan kebenaran yang mutlak ya. Tapi sangat sulit ya sebenarnya menurut aku. Kita harus doakan sih memang.
Gimana menurut kamu? Ya, bagus. Oke, 2 Lanjut. Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Inilah obatnya untuk akhir zaman yang dimana pengajaran-pengajaran dan penipu ini akan bertambah jahat gitu ya terhadap penyesatan-penyesatan. Paulus berkata apa? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tetaplah berpegang kepada kebenaran gitu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu kebenaran apa yang diajarkan oleh para rasul-rasul yang ada dari Perjanjian Baru. Dan kita menerima pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang merasakan apa yang mereka pikirkan gitu kan. Tapi kita harus berpegang teguh pada kebenaran yang sudah kita terima. Terus dikatakan, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. ingatlah siapa yang mengajarkan itu, gimana Paulus hidupnya gitu kan. Jadi pengajaran yang dia sudah ajarkan itu dia juga sudah backup ya dengan kehidupannya yang luar biasa. Dan dia mati karena Injil keselamatan yang dia ini. Dan message-nya Paulus tidak pernah berubah dari awal dia melayani Tuhan sebagai rasul sampai akhirnya dia pun mati dibunuh ya oleh Nero ya di 2 Timotius 3 ini. Makanya kalau misalnya yang hari ini ngajar A, besok ngajar B gitu ya. Ada seorang pendeta besar juga ya yang recently gitu beberapa bulan terakhir ini ya dia bilang, oh saya menerima pewahyuan baru nih dari Tuhan. Waduh, tapi nggak ada di Alkitab gitu kan. Waduh, gimana gitu kan. Harus sangat berhati-hati sekali walaupun mungkin dulunya dia mengajarkan yang benar, tapi bisa juga loh dia tersesat gitu karena mengikuti pewahyuannya sendiri gitu ya. Kan Paulus berkata, oh walaupun aku sendiri atau malaikat yang ngasih tahu kamu, tapi memberikan kamu message yang lain, Injil yang lain, itu harus dihardik itu. Iya, betul. Terus dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kamu harus ingat dan tahu apa yang kitab suci katakan gitu kan. Karena kitab suci tersebutlah yang dapat memberikan kita hikmat, yang dapat menuntun kita gitu kan. Dikatakan kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, Injil itu dari kitab suci yang sudah kita ada sekarang ini adalah di Alkitab gitu kan. Karena kita mengenal Yesus itu sudah dari Perjanjian Lama yang sudah kita bahas juga kan. Kalau dia itu sudah dijanjikan sebagai Mesias. Dan juga kita bisa melihat kalau Injil itu adalah keselamatan yang datang dari pengobatan di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati gitu kan. Dan itulah yang kita bisa percayai dan kebenaran yang mutlak yang tidak pernah berubah selama 2000 tahun ini. Ya. Gitu. Terus dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi kita harus percaya dan berpegang teguh terhadap tulisan-tulisan yang sudah memang terbukti ya oleh ribuan tahun. Jadi kalau misalnya ada orang baru yang bertentangan dengan tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ini, mereka harus menghadapi orang-orang yang memang sudah mengorbankan dirinya dan hidupnya untuk pemberitaan Injil yang sudah ada ini. Ya, ini penting banget karena menurut aku kenapa Kristen progresif ini bisa hadir, even muncul gitu ya, karena mereka nggak percaya Alkitab itu inerrant ya. Gitu loh. Mereka percaya, oh ini hanya tulisan manusia yang mungkin kita bisa pelajari artinya, meaningnya aja gitu ya. Tapi ya manusia bisa berbuat kesalahan, maka daripada itu kita nggak bisa 100% juga percaya sama Alkitab. Nah dari situlah muncul keanehan-keanehan tertentu gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin agak sway dan mungkin berkata, oh ya mungkin saja Alkitab kan bisa salah gitu kan. Coba kalian pikirin aja sendiri gitu ya. Kalian mau memilih untuk percaya apakah orang baru ini atau orang yang lama ada di Amerika juga mengenai Kristen progresif ini, atau kalian percaya dengan tulisan-tulisannya Paulus yang memang sudah terbukti hidupnya tuh memang sudah untuk Tuhan. Jadi kalau aku sih lebih baik memilih tulisan Paulus. Kalau kalian bilang tulisannya salah, ya lebih baik lah daripada orang-orang tersebut gitu kan. Udah teruji gitu ya 2000 tahun gitu ya. 2000 tahun. Dan Alkitab itu ya katanya sebuah kitab suci yang sudah orang tuh banyak scrutinize gitu ya. Iya. Dari zaman dulu gitu ya. Iya. Dan juga tulisan Paulus ini juga di backup ya dengan tulisan-tulisan di Perjanjian Lama gitu. Jadi Paulus itu tidak berdiri sendiri, tapi dia membuat doktrin-doktrin tersebut juga dari tulisan-tulisan di Perjanjian Lama.
Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang yang membuat doktrin sendiri, ya itu seharusnya kalian harus pertanyakan gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah keluar dari tulisan firman. Ya, ya. Kalau misalnya ada yang baru tetapi di backup dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya itu bolehlah kita ini belajar gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali dari perjanjian lama atau perjanjian baru dan berkata surga itu tidak ada, gimana itu? Aku sih simple lah ya, kalau misalnya yang angin-angin pengajaran baru yang kurang dari 50 tahun, aduh. Iya. Ya udah deh gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman pikir-pikir aja seperti itu. Lebih baik apakah kita lebih baik percaya dengan Paulus dan juga murid-murid Yesus yang jelas ya mereka memberikan nyawa mereka buat Injil keselamatan ini disebarkan ke seluruh dunia, atau kalian lebih percaya kepada orang-orang yang mau diterima oleh masyarakat luas. Dan misalnya kalau persekusi datang juga mungkin mereka yang pertama kali ngibrit gitu kan. Lalu dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman, bukan perasaan, bukan pikiran kita sendiri, tapi beritakanlah firman. Nah ini sebenarnya sangat simpel ya. Dari ini aja 2 Timotius 3 dan 4. Ini kita memberitakan firman, bukan apa yang saya pikirkan sendiri. Saya tidak berlagak sok tahu, saudara-saudara. Kalau kalian berpikir, oh ini sok tahu banget, oh kalian punya masalahnya ya sama Paulus gitu kan. Sama Tuhan. Ini kita cuma ngomongin apa yang Paulus tulis kepada Timotius ya. Dan ini tuh Paulus yang sudah experience di akhir nyawa hidupnya. Dan dia berkata kepada Timotius pada akhir hidupnya, beritakanlah firman. Kamu harus ingat kebenaran yang mutlak itu. Kamu harus ingat dengan orang-orang yang mengajarkan kebenaran tersebut. Kamu harus ingat dengan kitab suci yang kamu pelajari, yang memberikan hikmat. Dan beritakanlah semuanya itu kepada orang-orang. Terus dikatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah tugas seorang pastor, gitu kan, untuk menyatakan kesalahan, untuk menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran, untuk menegur. Itulah tugas seorang pastor yang Paulus berikan batonnya kepada Timotius ya. Dikatakan walaupun in season or out of season, ini adalah pekerjaan kamu. Kamu harus menyatakan apa yang salah untuk menegur, untuk menasihati. Karena di masa depan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, jujur memang nggak usah kaget ya kalau followernya banyak. Karena memang pada akhir zaman ini akan ada banyak orang yang akan mencari ajaran-ajaran yang tidak sehat. Yang akan affirm, yang akan mensupport apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, Paulus ini sudah bilang seperti itu. Tapi kita sebagai orang-orang yang benar, yang mengikuti kebenaran yang mutlak, yang mengikuti Injil, yang mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Dan kita harus terus-menerus memberitakan firman, memberitakan Injil. Kita harus bersabar. Walaupun mungkin seluruh orang mencerca kita dan bilang ini itu, tapi kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan sudah panggil. Karena kita sudah mengetahui kebenaran dan kita tugasnya adalah memberitakan kebenaran tersebut. Bukannya sway dengan hal-hal yang lain supaya kita diterima oleh masyarakat luas atau supaya kita bisa diterima oleh teman-teman apapun itu dari kalangan manapun gitu kan. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya gitu. Gimana menurut kamu? Kok aku mau tanya. Waduh. Nah, jadi kalau emang banyak angin-angin pengajaran seperti yang 2 Timotius bilang ini ya gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita itu tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Ada nggak sih pilar-pilar yang penting yang di kekristenan itu yang harus kita pegang supaya kita tidak sway? Ya makanya aku sih lebih baik spend all of my time untuk mengetahui apa yang benar.
Karena kalau kita tahu apa yang benar, kita pasti dari jarak jauh saja bisa melihat oh palsu tuh gitu kan. Oh nggak benar nih. Nah buat teman-teman mungkin kalau misalnya daripada mendengarkan apa yang salah, lebih mencari apa yang benar. Dan yang benar itu kan kalau dalam kekristenan ada 5 sola ya. Ya, yang pertama adalah faith alone, oleh iman saja. Jadi kita semua itu dibenarkan oleh karena iman. Jadi tidak ada tuh yang spesial punya special power gitu kan ya. Kalau karena perbuatan baik masuk surga gimana itu? Wah, enggak itu kan lah ya. itu salah lah ya, karena faith alone kan. Jadi oleh iman saja kita dibenarkan gitu kan. Lalu juga scripture alone ya, oleh Alkitab saja. Nah, jadi kebenaran dan otoritas yang paling tinggi itu bukan pendeta. Kebenaran otoritas yang paling tinggi adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan. Dan firman Tuhan saja ya, kalau misalnya ada orang, oh saya dengar kata Tuhan itu. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya perlu dipertanyakan gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya itu ya misalnya menyatakan sesuatu yang baik atau bilang kayak Tuhan memiliki masa depan yang baik buat kamu, ya memang benar. Tuhan memang punya masa depan yang baik buat kamu gitu kan. Saja. Yang ketiga adalah grace alone ya, oleh hanya kasih karunia. Jadi tidak dengan perbuatan baik kita diselamatkan, tapi oleh karena kasih karunia saja. Terus juga Christ alone, hanya Kristus saja yang dimuliakan, hanya Kristus saja yang menjadi dasar fondasi iman kita. Dan yang terakhir adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. For the glory of God alone. Ya, jadi kalau misalnya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu 5 hal yang esensi 5 hal ya. itu. Ya, jadi kalau misalnya hal-hal atau doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan 5 itu memang sudah bukan Kristen sebenarnya. Karena itu adalah pilar-pilar kekristenan yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan ya. Itu pilar soalnya. Salah satu digoncang itu rubuh tuh. Ya. Nah, bangunan yang berdiri kokoh itu memiliki pilar tersebut gitu. Mantap. Ada lagi? Oke, itu aja. Ya, jadi buat teman-teman, hopefully ini bisa membantu dan juga bisa membuat kita lebih lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena percayalah, semakin kita berjalan kepada akhir zaman ini, akan semakin banyak orang-orang yang akan menipu, menjerat, dan mereka juga sebenarnya tersesat. Tapi dengan keinfluensan mereka bisa menyesatkan banyak orang. Makanya sangat penting saudara-saudara untuk kita untuk belajar doktrin-doktrin yang benar ya. Jadi doktrin-doktrin yang benar itu harus kita pelajari. Ya, nasihat aku sih cuma satu, baca aja Alkitab dulu. Perjanjian-perjanjian baru, surat-surat Paulus dimengerti gitu ya. Paulus tuh maksudnya apa sih gitu. Dan Paulus tuh konsisten dari awal dia nulis di Galatia sampai di 2 Timotius ini, dia tuh selalu konsisten dengan doktrin-doktrinnya. Jadi kita bisa percaya walaupun dia dipersekusi, dianiaya, dia selalu berpegang teguh dengan message-nya, tidak ada jalan kebenaran selain Yesus Kristus. Gitu. Tapi kesimpulannya kita boleh dong jadi Kristen yang progresif. Boleh. Sanctification kita progresif dan kepercayaan kita iman Yesus kita harus terus progresif. Bukannya berubah. Itu bukan Christian progresif, Christian change. Oke. God bless you.